Karena Yesus saja yang dapat meningkatkan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus. Saudara, kalau kita berpikir dunia secara duniawi, Yesus ada itu di abad pertama di bulan 1 Januari lah, makanya Masehi kan. Saudara. Saudaraku yang saya kasih, kenapa kok harus Kristus yang menyingkapkan perjanjian lama? Kan di sini dikatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, jika mereka membaca perjanjian lama, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya itu gak ada yang bisa lain lagi. Hanya Kristus saja Amen. yang dapat menyingkapkannya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. Ini yang gak dipahami oleh banyak orang. Iya. Oh, dia pikir, oh Yesus anak Maria, Yesus anak Yusuf, ya, anak tukang kayu, mamanya suka cuci baju, ya begitu ya kurang lebih ya. Ya nggak mungkin dong, Mama Yusuf pakai pembantu, orang dia juga dikejar-kejar, ya kan? Pasti cuci sendiri di sungai-sungai mungkin, ya kan? Saudara luar biasa kan? Tapi Kristus itu yang menyingkapkan perjanjian lama, nggak bisa yang lain. Makanya orang Yahudi baca terus, dia udah baca itu, udah dia baca Kejadian 3 itu ayat 15, udah dia baca itu. Kejadian berapa itu setelah dipakai kan apa kulit binatang, dia udah baca, dia baca itu di Mika tadi, dia sudah baca itu di Mazmur berapa itu tentang kematiannya nanti di salib, dia sudah baca juga, dia sudah baca semua, nggak bisa ngerti, nggak bisa paham. Haleluya. Dan kalian kalau nggak mengenal Dia Yesus Kristus sebagai Tuhan Allahmu yang satu-satunya, kau tidak akan pernah bisa melihat hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidupmu. Rencanamu bagiku itu pasti ada, maka jalanmu yang terbaik bagi diriku. Mengalirlah rohmu di dalam hidupku, karena kasih karuniamu kini ku senang hatiku ini, seluruh hidupku ini hanya milikmu. Hanya dalam tanganmu, hanya dalam namamu ku menyembah.
menyerahkan diri kita kepada Yesus. Allah turut bekerja. Apapun situasinya, apapun persoalannya, Allah turut bekerja. Buat Yesus campur tangan dalam hidup. Digoyang lagi tangan. Haleluya. Bisa aku tak berdaya, bisa aku percaya, kuasa-Mu sempurna, ujian-Mu pun nyata bagiku. Bukan karena kekuatanku, bisa aku berdoa, namun Roh-Mu yang kudus, ujian-Mu yang nyata bagiku. Engkau sumber kekuatanku, Engkau sumber pengharapanku, pembimbingku, pelindungku, Yesus Kristus. Penebusku, pelindungku, ku percaya dan ku meminta, hanya dalam kuasa-Mu, Yesus Kristus. Bisa aku tak berdaya, bisa aku percaya, kuasa-Mu sempurna, mujizat-Mu pun nyata bagiku. Bukan karena kekuatanku, bisa aku berdoa, namun Roh-Mu yang kudus, mujizat-Mu yang nyata bagiku. Engkau sumber kekuatanku, Engkau sumber pengharapanku, pembimbingku, pelindungku, Yesus Kristus. Penebusku, pelindungku, ku percaya dan ku meminta, hanya dalam kuasa-Mu, Yesus Kristus. Engkau sumber kekuatanku, Engkau sumber pengharapanku, pembimbingku, pelindungku, Yesus Kristus. Penebusku, pelindungku, ku percaya dan ku meminta, hanya dalam kuasa-Mu, Yesus Kristus. Bisa aku tak berdaya, bisa aku percaya, kuasa-Mu sempurna, mujizat-Mu pun nyata bagiku. Kuasa-Mu sempurna, mujizat-Mu pun nyata bagiku. Kuasa-Mu sempurna, mujizat-Mu pun nyata bagiku. Haleluya. Biarlah langit bumi seisinya menyembah Yang Kuasa. Biarlah segalanya yang bernafas puji sembah Tuhanku. Sembah puji Dia di setiap waktu, dalam jiwa dan raga. Biarlah langit bumi seisinya menyembah Yang Kuasa. Biarlah segalanya yang bernafas puji sembah Tuhanku.
Sembah puji Dia di setiap waktu, dalam jiwa dan raga. Berpujilah Engkau Tuhan Maha Tinggi, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Semua makhluk sujud untuk menyembah-Mu, Raja segala bangsa. Maha tinggi Engkau Tuhan yang kusembah, hanya Engkau yang bertata selamanya. Suci sembahku hanyalah kepada-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Hanya Engkau yang bangkit yang menamakan, hanya suara-Mu terdengar di segala bangsa, Yesus Kristus Tuhan. Berpujilah Engkau Tuhan Maha Tinggi, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Semua makhluk sujud untuk menyembah-Mu, Raja segala bangsa. Maha tinggi Engkau Tuhan yang kusembah, hanya Engkau yang bertata selamanya. Suci sembahku hanyalah kepada-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Hanya Engkau yang bangkit yang menamakan, hanya suara-Mu terdengar di segala bangsa, Yesus Kristus Tuhan. Biarlah langit bumi seisinya menyembah yang kuasa. Biarlah segalanya yang bernafas puji sembah Tuhanku. Sembah puji Dia di setiap waktu, dalam jiwa dan raga. Engkau tempatku memuji, tempatku menyembah. Allah-Mu yang ku percaya, Yesus Tuhan Rajaku, tempat pertahananku, tempat
Hanya firman-Mu yang memberkati kami. Firman-Mu yang menghidupkan kami. Firman-Mu yang memberikan penghiburan kepada kami. Firman-Mu yang memberikan janji-janji kepada kami. Dan firman-Mu juga yang berkuasa menggenapi janji itu sendiri. Karena Engkau sendiri sang firman itu. Yang berfirman itu sang firman itu sendiri. Kami bersyukur kami tidak mendengarkan firman dari nabi, tapi kami mendengarkan firman dari sang firman itu sendiri. Amen. Karena sang firman itu sendiri memiliki firman di dalam dirinya. Karena dia bukan sekedar perkataan, tetapi dia pribadi yang hidup, Allah yang Maha Kuasa. Sang firman Yesus Kristus berfirman kepada kami, berfirman kepada kami. Hari ini juga sang firman itu berfirman kepada kami. Amen. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu supaya bisa menjelaskan dengan kata-kata yang sederhana tetapi bermakna, sehingga mereka bisa mendapatkan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang baru dari ungkapan-ungkapan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami bukan hanya tahu siapakah Yesus, tapi mengalami Yesus secara pribadi, sehingga kami tidak khawatir, bimbang, ragu lagi, tidak takut lagi akan masa depan kami, karena kami mengenal Dia secara pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi. Itulah yang membuat kami kuat, itu yang membuat kami mampu untuk melewati hari-hari ini. Dan itulah yang membuat kami bisa menang lebih daripada bukan. Naik bukan turun menjadi kepala bukan ekor. Tanpa Yesus kami tidak ada siapa-siapanya. Tanpa Yesus kami tidak ada apa-apanya. Karena Dialah kami berarti, berharga, bernilai. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Karena sang firman itu sendiri yang berfirman kepada kami. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat lidah mulut bibir hamba-Mu untuk mengucapkan kebenaran, saya usir, saya tolak. Patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Berikan kosakata yang baik, yang benar, pasti lidah berbicara dalam menyampaikan sabda-Mu kepada semua jiwa-jiwa yang hadir, baik jiwa-jiwa yang ada di Indonesia, di mancanegara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup, yang Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita ajaib, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Haleluya, haleluya. Kenali Dia supaya engkau hidup di dalam Dia. Kenali Dia supaya engkau mengalami mujizatnya. Kenali Dia supaya engkau mengalami kuasanya. Haleluya. Dia Allah yang esa, satu-satunya Tuhan, Yesus namanya. Kenali Dia dengan baik, kenali Dia dengan benar, pasti engkau mengalami mujizat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari yel-yel kita, 3, 2, 1. Tetap maju, bersama Yesus dipelihara, dijaga, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Bila Yesus catat dengan segala perkara, dan tidak ada lain bagi orang percaya. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk. Saudara, yang ada di tangan saya ini namanya Alkitab. Inilah kitab suci kita sebagai orang percaya, atau inilah kitab suci orang Kristen. Kitab suci ini ditulis oleh 40 orang yang berbeda-beda orang dan berbeda-beda zaman. Tapi tidak ada satupun ayat dengan ayat yang lain bertentangan. Yang membuat bertentangan karena otak manusia yang membaca bertentangan. Tapi ayat itu sendiri tidak ada bertentangan satu dengan yang lain. Dan penulisnya semua adalah harus orang dari Yahudi. Karena memang saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua penulis yang ada di dalam firman Tuhan ini, ya, semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Karena umat pilihan Tuhan itu hanya satu, orang Yahudi. Kita bisa jadi umat pilihan karena orang Yahudi menolak Kristus, sehingga semua bangsa-bangsa menerimanya. Barang siapa menerimanya, diberi kuasa
menjadi anak-anak Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, di satu sisi memang orang Yahudi ini keras kepala. Ya, ini tegar tengkuk kata Alkitab. Ya, tapi kalau mereka terima Yesus semua, saya percaya bangsa-bangsa lain tidak akan bisa mengenal Tuhan Yesus. Karena dia datang sesungguhnya hanya untuk domba-domba Israel. Dia datang hanya untuk orang Israel. Tapi perempuan Kanaan itu di Matius 15, dia tetap berseru-seru. Dia tetap berseru-seru. Walaupun Yesus berkata, anjing tidak layak menerima roti dari tuannya. Benar Tuhan. Tetapi anjing juga makan remah-remah roti dari tuannya. Yesus berkata, ibu, imanmu sangat besar sekali. Dan pada saat itu juga Tuhan memberikan pertolongan. Anaknya sembuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi keselamatan diterima oleh bangsa-bangsa karena orang Israel menolak Kristus. Sehingga kita dicangkokkan, kita menjadi Israel rohani. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ya, ini perdebatan yang selalu terjadi dan ini yang dilontarkan oleh mereka untuk melemahkan iman kita. Lihat ini ayatnya. Yesus datang hanya untuk orang Israel, bukan untuk orang Batak, bukan untuk orang Sunda, bukan untuk orang Aceh, untuk orang Minang, hanya untuk orang Israel. Saudara, apa nggak bisa walaupun Yesus datang untuk orang Israel, terus kita datang ke Yesus seperti perempuan Kanaan tadi? Haleluya. Perempuan Kanaan tadi akhirnya ditolong nggak? Ditolong. Dan waktu itu juga saudara, ada seorang yang bernama Kornelius. Dia itu bukan dari bangsa Israel. Ya. Disuruhlah Petrus ya untuk ke rumahnya Kornelius. Dan Petrus melihat ada keranjang yang turun dan bermacam-macam binatang haram di sana. Petrus bilang haram ini. Tapi ada suara ya. Kita yakin itu suara Yesus. Dia bilang, apa yang ku halalkan jangan kau haramkan. Orang ini bukan dari bangsa Israel. Tapi dia bisa menerima keselamatan. Karena Yesus datang untuk semua orang dalam konteks keselamatan. Tapi dia datang secara khusus untuk umat pilihan, yaitu Israel. Tapi Israel menolak dia. Bahkan di Israel nggak sampai 1% orang Kristen. Ya, lebih banyak di Indonesia. Dari jumlah warga negara yang ada, paling banyak 1%. Islam lebih banyak di sana. Ya, padahal Yesus datang untuk orang Israel. Tetapi orang Israel menolak. Saudara, biasanya kalau orang Batak datang ke orang Batak juga sering sekali ditolak. Tapi kalau ada suku lain datang ke orang Batak, mudah diterima. Itu menurut saya hal yang wajar. Hal yang biasa terjadi di suku apapun itu, saudara. Tanda doi mana? Ku taunya dia. Anak siapa dia? Bapaknya siapa? Aku kenal dia. Aku tahu dia. Kok dia mau mengkhotbahin saya? Aku tahu bapaknya Yusuf. Mamanya Maria. Kok dia pula mau khotbahin saya? Baru anak kemarin. Baru umurnya sekitar 32 lebih dikit. Mau khotbahin saya. Saya ini udah tua bangka. Saya sudah belajar Taurat. Saya sudah belajar semua kitab-kitab para nabi. Dia pula yang mau ngajari saya. Yesus ditolak.
Tetapi mereka tidak bisa pungkiri bahwa Yesus ini nabi yang berbeda dengan nabi-nabi lain. Yesus ini sosok pribadi yang berbeda daripada para nabi-nabi yang ada. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak mujizat-mujizat yang dia lakukan selama dia ada di kota Bethlehem, selama dia ada di Israel, di Yerusalem. Dia buat banyak mujizat sehingga orang memfitnah dia bahwa dia melakukan itu dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa yang dari setan. Tapi Yesus berkata, kalau aku mengusir setan dengan kuasa setan, berarti setan terpecah belah. Saya mengusir setan dengan kuasa rohnya. Makanya kerajaan Allah sudah datang atasmu. Itu yang dikatakan oleh Yesus di Markus 1 ayat 27. Coba Markus 1 ayat 27. Haleluya. Baca. Sudah? 3, 2, 1. Apa ini? Suatu ajaran baru. Dia berkatakan ada kuasa. Bahwa jahat pun diberikannya dan mereka taat kepadanya. Iya, saudara. Terus kita baca ayat 28-nya. Ini di ayat pertama ada fitnahan terlebih dahulu. Terus di ayat 28-nya 3, 2, 1. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru seluruh Galilea. Iya, saudara. Tersebarlah hal-hal yang ajaib yang Yesus lakukan. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, kerajaan Allah sudah turun atas kalian, atas kamu. Orang Israel terus menunggu kerajaan itu. Mereka terus menunggu kerajaan itu. Karena kalau kerajaan itu datang, mereka akan dibebaskan dari penjajahan. Mereka akan merdeka. Dan tentara Romawi dan pemerintahan Romawi tidak lagi bisa mengintervensi mereka. Itu sebabnya mereka menunggu kerajaan itu datang. Yesus berkata, kalau aku melakukan mujizat dengan kuasa Allah, artinya kerajaan Allah sudah datang atas kamu. Saudara, kerajaan Allah itu sudah datang atas kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bahkan bangsa Israel sampai hari ini masih menunggu-nunggu kerajaan itu. Mereka antuk-antukkan itu jidatnya di tembok ratapan. Menanti-nantikan kerajaan itu datang. Tetapi kita sudah menerima kerajaan itu. Makanya kalian dan saya lebih berbahagia daripada mereka. Karena tidak semua yang dipilih mau terpilih. Hanya orang-orang yang punya hati tulus, hati suci, hati murni, yang selalu merindukan kerajaan itu, yang mau dipilih untuk terpilih. Semua kita sebenarnya dipilih untuk terpilih. Haleluya. Haleluya. Tidak ada di antara kita yang dipilih untuk tidak terpilih. Semua kita dipilih untuk terpilih. Tetapi persoalannya, untuk terpilih itu bukan semata-mata prerogatif Tuhan. Tuhan memilih kita, itu hak prerogatif Dia. Tapi untuk terpilih, itu kita harus buka hati. Kita harus sungguh-sungguh datang kepada Dia, menyembah, memuji Dia, percaya kepada Dia. Baru kita terpilih. Makanya banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saya berdoa supaya semua kita di sini, kitalah orang-orang terpilih itu. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, dari 40 penulis ini, tidak ada satupun penulis yang
tidak menceritakan tentang dia. Mulai dari Kejadian, penulisnya Musa sudah menceritakan tentang dia. Nanti keturunan dari wanita ini yang menginjak kepala ular itu. Saudara, bagi orang Yahudi nggak mungkin ada keturunan wanita. Dan bagi kita orang Indonesia juga tidak mungkin ada keturunan wanita. Bagi semua kedokteran tidak ada keturunan wanita. Yang ada keturunan pria. Haleluya. Si Daniel keturunan siapa? Keturunan saya. Bukan keturunan Jenny Sinaga. Keturunan Restuli Lubis. Itu sebabnya namanya Daniel Lubis. Bukan Daniel Sinaga. Jadi di Kejadian sudah ada nubuatan itu. Bahkan saudara Yesus, maaf ya, bahkan Tuhan Allah sendiri sudah menubuatkan lebih dulu sebelum Kejadian 3. Dia nubuatkan dulu. Di mana kau? Di mana kau? Apa kau sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat itu? Apa sudah kau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu? Akhirnya Tuhan menemukan dua orang ini bersembunyi. Tuhan kasih kulit binatang. Haleluya. Kulit binatangnya kulit domba atau kulit apa ditulis? Ya, coba siapa yang bisa ingat? Haleluya. Iya, itulah saudaraku yang saya kasih. Tuhan Allah sudah persiapkan apa yang akan terjadi. Yang sesungguhnya dia sendiri yang akan datang ke bumi itu. Karena nggak mungkin Nabi bisa menyelesaikannya. Sudah dites. Nabi-nabi datang nggak bisa selesai. Harus Tuhan sendiri yang datang. Haleluya. Haleluya. Dan semua kitab-kitab pasti ada. Pasti ada di satu ayat nubuatan tentang dia. Semua kitab-kitab. Di Mika. Mika berapa itu? 5 ayat 2 ya kalau nggak salah. Ya. Coba Mika 5 ayat 2. Apa dia katakan situ? Haleluya. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kamu kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaan sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara, semua menubuatkan tentang dia. Haleluya. Dan kalau saya mau baca satu persatu semua, yang pertama banyak sekali, yang kedua juga saya nggak mungkin ingat semua di mana ayat-ayatnya ya. Tetapi setiap penulis pasti minimal di satu ayat dia ada menubuatkan tentang Yesus. Baik di Mazmur banyak sekali saudara. Di Yesaya contohnya, Yesaya pasal 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Kita ngacak saja apa yang saya ingat kita baca. Ya, 3, 2, 1. Ya, ayat berarti dia next. 3, 2, 1. Seorang putra lambang Bapa yang kekal, Raja. Jadi Yesus itu bukan menjadi Allah di tahun 325. Bukan hasil konsili Nicea seperti yang dikatakan oleh beberapa ustadz. Bukan. Yesus itu sudah Allah sejak dulu kala. Makanya nubuatannya juga dikatakan di situ penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi sebelum semuanya ada, dia sudah ada. Dia memang Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada pula polemikus atau debates atau apa lagi namanya istilahnya, ya pendebat itu, ya itu katanya ini nubuatan Muhammad. Akhirnya kebingungan dia. Ada videonya saudara, nanti kalau saya kirim ketawa-ketawa kalian. Akhirnya kebingungan dia.
Ya. Mungkin kalau saya menyebut nanti jadi masalah ya, tapi nanti videonya aja. Jadi kebingungan dia, pertama dia buat Muhammad. Terus ke Allah yang perkasa, sudah kejebak dia, dilanjutin dia. Haleluya. Orang Yahudi, ya, dia tidak mungkin ya punya pemahaman bahwa Nabi itu bisa disebut Allah yang perkasa. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Haleluya. Karena orang Yahudi itu sangat memahami ya keesahan Tuhan itu dan sangat memahami kemahakuasaan Tuhan itu. Nggak mungkin. Ya, kalau ini kelahiran hanya sekedar seorang nabi, nggak mungkin pakai Allah yang perkasa. Pakai Raja Damai mungkin masih boleh lah. Tapi pakai Bapa yang kekal pun sudah nggak mungkin. Karena nggak ada yang kekal. Haleluya. Penasihat ajaib pun masih nggak masalah. Tapi di sini Allah yang perkasa. Luar biasa. Haleluya. Setelah saya cari tahu dalam bahasa aslinya jelas pakai kata Allah mereka, bukan Allah sini. Allahnya orang Israel yang mereka panggil Yahweh itu, yang nggak layak dipanggil Yahweh, maksudnya nggak semua layak panggil Yahweh. Ini kan dahsyat luar biasa. Maka harus kalian kenal dia. Siapa dia? Haleluya. Karena kalau kau tidak kenal dia, engkau tidak mungkin bisa merasakan dia. Engkau hanya tahu dia, hanya tahu Yesus, tapi engkau nggak kenal Yesus. Engkau tidak mungkin bisa merasakan dia. Saya bisa merasakan kehangatan istri saya karena saya mengenal dia. Saya bisa mengenal dia karena ada hubungan dengan dia. Setiap hari kami bertemu. Dan boleh saya katakan selama 4 bulan ini, boleh dikatakan setiap menit kami bertemu. Haleluya. Jadi saya mengenal dia. Karena saya mengenal dia, saya mulai tahu apa yang dia tidak sukai, apa yang dia sukai. Sehingga saya juga berubah. Ya kalau nggak percaya tanya dia sendiri. Saya juga jadi berubah. Oh iya, dia nggak suka ini. Jadi tidak ada pertengkaran lagi berbulan-bulan ini. Karena saya udah kenal dia. Pak, tapi Bapak sudah lama nikah sama dia. Jadi nikah itu belum tentu Anda bisa mengenal pasangan Anda. Haleluya. Anda bisa mengenal pasangan Anda kalau Anda punya hubungan terus-menerus dengan dia. Makanya pria-pria karir, wanita-wanita karir, ya, seringkali dia nggak kenal siapa suaminya. Pria juga nggak kenal siapa istrinya. Makanya tingkat perceraian sangat tinggi di kalangan mereka-mereka. Apalagi kalangan selebriti, artis. Itu tingkat perceraian tinggi sekali. Itu karena mereka nggak saling mengenal. Tapi kalau kita lihat, ya, orang-orang yang biasa, yang sederhana, justru mereka hidupnya lebih akur. Paling kalau ribut-ribut dikit masalah uang aja. Iya, haleluya. Tapi mereka itu selebriti itu uang nggak kurang. Ya, selebritis itu uang nggak kurang. Oh, melimpah-limpah. Tapi tingkat perceraian kenapa tinggi? Ya kan? Kenapa tingkat perselingkuhan lebih tinggi di kalangan orang-orang karir dibandingkan orang-orang yang biasa-biasa? Kenapa? Ya itu tadi, dia tidak mengenal pasangannya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengalami mujizat dari Yesus kalau kita tidak mengenal dia secara pribadi? Kita harus mengenal dia secara pribadi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara pasti tahu siapa Jokowi. Saudara pasti tahu siapa itu Megawati. Saudara pasti tahu siapa itu Amin Rais.
Tapi apakah kalian kenal mereka? Iya. Saudara, sekarang kami sudah masuk dalam tahap pengajaran di pelayanan gereja tanpa tembok. Jadi jumlahnya makin banyak. Rupanya mereka senang. Awal mulanya itu paling 35-40. Terus mereka cerita. Wih, sekarang pengajarannya bagus-bagus. Datang dari Beos. Datang dari apalagi satu lagi itu. Yang tempat stasiun itu selain Beos itu. Manggarai, dari mana-mana datang. Saya sudah bilang sama istri saya, ini Kamis depan gimana ini? Tiba-tiba bludak ratusan orang. Aneh ya? Nggak sangka loh, saya pikir mereka cari nasi bungkus loh. Bukan ternyata. Kan betul kan Pak? Katanya, setelah aku kasih tahu kan Pak, ada orang yang kasih kabar ke saya. Pak, kalau hanya khotbah-khotbah mereka udah sering dengar Pak. Mereka sering masuk-masuk gereja. Masuk Pak ke pengajaran, kenalkan Yesus Tuhan itu seperti apa. Wih, banyak. Lihat loh videonya yang kemarin. Penuh. Doakan saudara. Kalau seluruh anak jalanan, pemulung, dan seluruh apalagi anak jalanan, pemulung, preman, ya macam-macam lah. Seluruh Jakarta berkumpul. Itu saya yakin ya. Itu saya yakin ribuan. Jadi kalau bisa hadir sampai 1.000 orang, kita akan menduduki Monas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kita akan menduduki Monas. Karena memang gak ada tempat lagi Pak. Gak ada tempat lagi. Ya memang sampai ke sana. Sampai ke sana. Kalau dijejerin pasti sampai ke sana. Luar biasa ya. Orang jalanan yang kita anggap, wah siapa sih mereka. Tapi ternyata mereka senang dengan pengajaran itu. Bahkan mereka bisa memahami, bisa saut menyaut. Saya bilang, wah saya sekarang tambah senang loh khotbah di sini. Saya tambah senang, saya katakan ke istri saya. Tapi saudara jangan pula saudara tersinggung. Sama saudara juga saya senang. Harusnya saudara lebih responsif, lebih agresif gitu dengarkan firman itu. Ya kan? Karena kalau kita tidak mengenal dia, kita hanya mengenal di mana Maria melahirkan yang namanya Immanuel, Yesus atau Immanuel yang menyertai kita, yang kudus. Anda nggak mungkin bisa hanya mengenal begitu. Haleluya. Anda harus mengenal dia. Dialah Allah. Dialah Tuhan. Dialah Tuhannya Musa. Dia Allahnya Musa. Walaupun waktu itu Musa yang menulis tentang dia. Tapi dialah Tuhannya Musa. Dialah Tuhannya Adam. Untuk mengenal seperti ini nggak gampang saudara, nggak bisa cukup baca ayat, nggak bisa. Kau harus punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Haleluya. Saya itu saudara seminggu itu puasa itu 3-4 kali. Senin, Selasa, Rabu. Kalau enggak Selasa, Rabu, Kamis enggak, karena Kamis kan pelayanan. Baru Jumat, Sabtunya sudah pasti. Ya, kemarin malah saya buka puasanya sudah jam 6:30 atau jam 6 lewat lagi mereka latihan di sini. Saya selalu berseru-seru kepada dia. Karena saya tahu dia itu Allah yang perkasa. Yesus itu Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Semua yang saya doakan dikabulkan oleh dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena aku mengenal dia. Saudara, bayangkan ya. Kalau kau kan tahu siapa itu Jokowi, siapa itu Megawati dan yang lainnya. Pergi aja coba ke istana. Diterima nggak? Haleluya. Pasti Pampres ya, pengawal presiden pasti akan tolak saudara. Tapi kalau Anda kenal dia,
Anda bertahan di situ. Tidak, saya harus ketemu, saya harus ketemu. Kayak orang gila di situ. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Pampres tadi langsung lapor ke presiden bahwa ada orang yang begini-begini. Yang kedua, kemungkinan presiden langsung telepon pengawalnya, kombes biasanya pengawalnya itu akot kolonel. Itu kulihat di CCTV, udah datang si Tanjung. Siapa itu si Tanjung? Itu teman saya dari SD sampai SMA. Sering kami main pasir-pasiran, main yeye, main patok lele. Panggil, masuk dia. Karena kau kenal dia, dia kenal kau. Makanya Galatia berkata di situ, kita bukan lagi sekedar kenal dia, tapi dia pun mengenal kita. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Coba 1 Korintus 8 ayat 3 coba. 1 Korintus 8 ayat 3 ya. Tiga, dua, satu. Dikenal oleh Allah. Dikenal oleh Yesus. Haleluya. Ada orang ya ngomong ke saya, Pak, dia bilang, itu Pak Risuli itu ya pelayanannya luar biasa ya katanya. Oh iya, cerita. Saya bilang, oh iya luar biasa ya. Iya, saya dengar sih begitu katanya. Sampai kami berpisah, dia nggak tahu kalau saya yang sedang berbicara dengan dia. Haleluya. Jangan sampai hal itu terjadi antara saya dan Yesus, antara kalian dan Yesus. Karena kalau kita baca juga di Galatia pasal 4, Galatia 4, saya tidak siapkan tadi ini berjalan aja begini. Galatia 4, haleluya. Coba ayat 9 ya, kalau Galatia 4 ayat 9. Saya nggak persiapkan ini ya. Ayat-ayat ini malah ini khotbah saya ada yang mau ini, tapi entah kenapa Tuhan bawa kemarin. Ya. 3, 2, 1. Tetapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sudah kamu mengenal Allah. Yes. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Jadi ada hubungan yang baik timbal balik antara Anda dan Yesus. Tentu Allah di sini bukan nama. Karena Allah di sini hanya panggilan, sebutan. Walaupun di saudara-saudari kita Muslim ini nama. Makanya sekarang lagi berdebat terus, lagi mau masuk ke MK supaya kita tidak boleh pakai nama ini. Karena mereka bilang ini nama Allah dia. Tapi dia tidak tahu 600 tahun ya sebelum Muhammad ada, saudara, nama ini sudah dipakai oleh orang Kristen di Arab sana. Dia nggak paham. Tapi nggak apa-apa. Kalau dia mau ambil saja. Yang penting Yesus jangan hilang dari diri kita. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena memang bahasa Indonesia ini udah dicemari ke Arab-Araban. Iya, makanya orang Kristen kan jarang bilang haleluya, jarang. Puji Tuhan jarang. Dikasih makanan gitu sama orang puji Tuhan jarang. Alhamdulillah. Iya, banyak yang saya temukan. Hampir semua begitu. Karena sudah dicemari. Ya. Masalah atau enggak? Enggak masalah sih. Ya kan? Tapi lebih bagus puji Yesus. Langsung kena ya ke pribadinya. Ya kan? Kalau alhamdulillah nggak kena. Tapi kalau puji Yesus kok langsung kena ke pribadinya. Iya. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah.
Allah itu nggak mungkin bisa kita kenal sebenarnya. Allah itu roh kok, goib kok. Gimana kita bisa mengenal dia? Nggak mungkin bisa mengenal dia. Makanya saudara, walaupun sudah ratusan bahkan ribuan kali ayat-ayat menubuatkan tentang dia di perjanjian lama, tetap orang Israel nggak bisa kenal dia. Nggak mungkin bisa kenal dia. Haleluya. Coba baca 2 Korintus 4 ya. Saya nggak siapin ayat-ayatnya ini malah. 2 Korintus 4 ya. Haleluya. Ya. 2 Korintus 4 ayat 4. Saudara baca 3, 2, 1. Yaitu orang-orang yang percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ibadah zaman ini, sehingga mereka tidak percaya tentang kebenaran Kristus yang adalah gambaran Allah. Iya, jadi mereka nggak mungkin bisa percaya, saudara, karena udah dibutakan ilah-ilah zaman ini. Jadi dalam pikiran mereka itu Allah itu, wah, datang harus dahsyat, ajaib, harus hancurkan tentara Romawi, harus naikkan bendera yang baru, dan buat pemerintahan yang baru. Di otaknya begitu, otak duniawi. Makanya kita kalau datang ke Yesus pasti pakai otak duniawi, susah saudara. Nggak akan bisa kita mengenali Yesus. Lebih bagus 2 Korintus 3 ayat 14. 2 Korintus 3 ayat 14. Ini lebih bagus menurut saya. 3, 2, 1. Tetapi pikiran mereka telah menjadi terburuk, sampai pada akhirnya mesin itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya itu saja yang dapat meningkatkan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus. Saudara, kalau kita berpikir dunia secara duniawi, Yesus ada itu di abad pertama di bulan 1 Januari lah, makanya Masehi kan. Saudara, saudaraku yang saya kasih, kenapa kok harus Kristus yang menyingkapkan perjanjian lama? Kan di sini dikatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya itu nggak ada yang bisa lain lagi. Hanya Kristus saja Amen. yang dapat menyingkapkannya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. Ini yang nggak dipahami oleh banyak orang. Iya. Oh, dia pikir, oh Yesus anak Maria, Yesus anak Yusuf, ya, anak tukang kayu. Mamanya suka cuci baju. Ya begitu ya, kurang lebih ya. Ya nggak mungkin dong Mama Yusuf pakai pembantu, orang dia juga dikejar-kejar. Ya kan? Pasti cuci sendiri di sungai-sungai mungkin. Ya kan? Saudara, luar biasa kan? Tapi Kristus itu yang menyingkapkan perjanjian lama. Nggak bisa yang lain. Makanya orang Yahudi baca terus. Dia udah baca itu. Udah dia baca Kejadian 3 itu ayat 15. Udah dia baca itu. Kejadian berapa itu, setelah dipakai kan kulit binatang, dia udah baca. Udah dia baca itu di Mika tadi, dia sudah baca itu di Mazmur berapa itu tentang kematiannya nanti di salib, dia sudah baca juga. Dia sudah baca semua. Gak bisa ngerti, gak bisa paham. Haleluya. Dan kalian kalau gak mengenal dia, Yesus Kristus, sebagai Tuhan Allahmu yang satu-satunya, kau tidak akan pernah bisa melihat hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidupmu. Kau harus mengenal dia, satu-satunya Tuhan Allah dalam hidupmu. Tidak ada lagi yang lain, hanya dia saja. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Karena nama itulah nama yang dahsyat, yang ajaib, nama di atas segala nama. Dia yang punya segala kuasa di sorga, di bumi. Kalau kau berdoa, ya, harus kau bisa
merasakan Kristus Yesus itu. Ketika kau bisa merasakan dia, so pasti doamu dikabulkan. Nggak mungkin nggak dikabulkan. Nggak mungkin. Saya bisa tahu doa saya ini lagi dikabulkan. Nggak, saya bisa tahu loh. Kok kering banget nih. Wah, saya mendesak masuk lagi. Yesus! Yesus! Itu tiba-tiba kayak kemarin tuh ada 2 jam saya teriak-teriak. Selesai teriak-teriak, anak saya yang biasanya itu sulit, saudara. Ya sulit sekali nih kalau disuruh disiplin. Dia datang. Biasanya datangnya dia jam berapa gitu. Dia datang ke kamar. Jam 6 kurang dia udah datang. Pak, live kita kan Pak. Soalnya nanti ada ibadah muda-mudi Pak. Jadi kita percepat Pak. Biasanya sulit. Itu saya tahu. Doa saya dikabulkan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Yesus, Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Saudara, menurut saya ya, kalau saya bersaksi doa dapat uang sekian juta, 100 juta, 200 juta, itu menurut saya hal yang biasa. Karena yang paling sulit adalah merubah manusia. Iya, doa dapat duit paling gampang. Paling gampang. Saya kalau udah guling-guling pasti dapat. Iya. Saudara, minggu ini kami harus keluar 13 juta, bayangkan. Ya, bayar uang sekolah, bayar listrik telepon kemarin sudah dibayar semua. Sama uang belanja sudah saya kasih semua. Listrik telepon aja semua udah 8 juta lebih. Belum uang sekolah. Belum lagi nanti bayar sapam, pajak. Tapi saya nggak pernah takut. Pajak PBB ini. Kenapa? Kalau saya guling-guling Tuhan pasti lihat. Makanya saya bilang, Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita harus mengenal Dia. Amin. Anda mau kenal Dia? Mau betul? Sungguh-sungguh? Iya. Jangan di bibir saja. Jangan di mulut saja. Sampai rumah laksanakan. Langsung laksanakan. Jangan tunggu besok. Siapa bilang besok hari kita? Kalau besok hari Tuhan saya setuju. Detik ini hari saya. Buktinya saya bisa ngomong. Tapi 5 detik kemudian bukan hari saya. Haleluya. Makanya siap-siap ya. Kan 5 detik. Anda harus tetap siap-siap. Siap-siap. Paham atau enggak omongan saya? Ya siap-siaplah. Tetap langsung sap. So, rapiin. Harus pakai jas langsung. Jangan tunggu kaku baru pakai jas. Susah. Ada orang udah lama meninggalnya baru kami datang sama istri, sama ibu gembala. Udah gini tangannya. Oh susah kali. Berjam-jam baru bisa dipaksa, kayaknya patah itu. Makanya aku bilang kalian siap-siap. Karena 5 detik ke depan, 1 menit ke depan itu bukan waktu saya. Sekarang ini waktu saya. Makanya jangan tunggu besok. Mulai sekarang engkau harus ambil komitmen, ambil keputusan. Untuk mengalami Kristus Yesus secara pribadi. Berikan sorak-sorai untuk Yesus Tuhan. Haleluya. Bahkan saya mau katakan kepada saudara, saya yakin betul apa yang dikatakan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Ada beberapa nabi. Korban bakaranmu aku tidak suka. Korban persembahanmu, entah itu lembu, domba, aku tidak suka. Aku lebih suka belas kasihan. Saudara, maksudnya apa sih itu kira-kira? Saya yakin betul ya. Padahal kan ajaran itu sudah bertahun-tahun diajarkan oleh nabi-nabi Israel. Beginilah cara kita untuk minta pengampunan dosa. Tapi kenapa Tuhan ngomong gitu? Saya yakin Tuhan sedang berbicara, kenal akan aku itu lebih penting daripada persembahan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kenal akan Tuhan Yesus itu lebih penting. Haleluya. Oh kalau gitu gak usah persembahan Pak. Artinya kok gak kenal Dia. Sedangkan kau kasih persembahan pun belum tentu kenal Dia.
Apalagi kau nggak kasih, udah pasti kau nggak kenal dia. Nah kalau gitu Pak, nggak usah kasih aja, ya. Oh apalagi kau orang kaya umpama misalnya, ada ratusan miliar, ada ratusan juta. Nah, kalau gitu nggak usah kasih aja, orang kata Pak Pendeta kok, ya kan? Ya sedangkan kau kasih pun belum tentu kenal. Apalagi kau nggak kasih, berarti kau nggak kenal sama sekali. Saudara tahu, saya pikir loh, kita harus kritis loh. Sama Tuhan ini harus terus kita merenung. Ada seorang filsafat berkata, orang yang merenung itu, orang yang suka merenung ya, tapi yang positif ya, orang yang suka bertapa merenung, itu kecerdasannya lebih tinggi. Karena kecerdasannya lebih tinggi, dia sering bisa melihat hal orang lain yang nggak bisa lihat, dia bisa lihat. Itu kecerdasannya, bukan pengetahuan loh, bukan ilmu loh. Apa itu ya? Kalau smart, kalau pintar apa ya? Bukan bahasa Inggrisnya. Ada dua itu. Enggak, kalau smart kan intelijen tuh. Ada satu lagi kalau pintar apa? Bahasa Inggrisnya. Lupa saya, dulu pernah saya sebut. Iya, cermat cerdas. Tapi kalau pintar ada dalam bahasa Inggrisnya apa? Ada, bukan smart, bukan. Ada. Pernah saya sampaikan. Iya. Jadi berbeda, saudara. Jadi orang yang selalu nanti ya saya ingat-ingat ya. Bukan. Ya. Aduh. Apa itu ya? Pernah ya saya sampaikannya. Saya lihat di kamus Oh, jadi orang yang suka dia apa namanya? Menyendiri, merenung, mengimajinasikan gitu apa yang dia yakini, apa yang dia pelajari, entah itu ilmu pengetahuan, entah itu ilmu umum, entah itu Tuhan, entah apa saja lah. Kabel ini ke kabel ini, masuk ke kabel ini akan meledak, bom, bam. Bisa dia buat bom. Tapi kalau dia kabel ini, kabel itu, kabel, nggak bakalan. Iya, nggak bakalan dia bisa. Makanya seringkali ya, orang-orang teknisi itu khususnya yang betulin mobil, saya lihat kalau dia sudah mengalami kesulitan, dia berhenti. Kok nggak bisa-bisa? Dia merokok. Kasihku. Saudara, jangan saudara ikuti itu. Haleluya. Itu namanya sarkasme. Sarkasme itu adalah bahasa sindiran. Jadi saya tidak larang saudara, tapi saya sudah sindir saudara. Bagi saudara yang masih suka kasihku, nah, tinggalkanlah itu. Supaya bait Allah ini betul-betul kudus adanya. Memperkenalkan dirinya. Dan dia pasti perkenalkan dirinya. Jangan saudara salah paham dengan ayat-ayat di Alkitab. Berarti kalau gitu Tuhan pilih kasih dong, hanya orang tertentu yang dia pilih. Tidak, semua orang dipilih oleh dia. Semua orang sebenarnya harusnya mengenal dia. Tetapi karena pikiran mereka dibutakan oleh ilah zaman 2 Korintus 4 ayat 4 tadi, sehingga Kristus tidak akan menyingkapkan. Karena pikiran mereka tidak mau fokus kepada Kristus. Kalau dia mau terbuka, benar gak ya Yesus Kristus itu ada ya? Benar gak ya? Ada ya? Benar gak ya? Benar gak ya? Pasti Tuhan menyatakannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ini yang dipelajarinya, syarat-syarat untuk layak jadi Tuhan, kriteria Tuhan. Pertama, Maha Kuasa, Maha Pencipta. Yang ketiga, itu bisa mematikan dan menghidupkan. Yang keempat, Alfa dan Omega. Kan itu yang dipelajari di sekolah teologi. Ya, yang kelima, sudah. Haleluya. Kalau cuma itunya, saya juga bisa buat Tuhan yang baru. Iya, saya buat Tuhan baru bisa. Saya beri namanya si Napotuti. Napotuti itu maha kuasa loh. Napotuti itu, wow, belum ada dunia, dia yang ciptakan. Napotuti itu dia bisa buat mati kok, bisa buat hidup kok. Oh, lama-lama pengikut saya banyak. Udah, jadi Tuhan Napotuti. Tetapi, ya, Yesus bukan sekedar Tuhan yang dibuat-buat manusia. Itu sebabnya kita bisa uji dia. Kau bisa uji Yesus. Saya uji Tuhan.
Saya bilang, Tuhan Yesus, kalau saya merokok lagi, cabut nyawa saya. Itu kejadian tahun 1996. Habis makan, saya masem. Saya beli rokok. Saya pas mau isap begini, udah saya nyalakan api. Ku cabut nyawamu, gak ada orang kiri kanan. Haleluya. Uji dia. Makanya ujilah aku, kata Maliaki 3. Bisa. Jadi Tuhan itu harus diuji. Benar gak dia Tuhan ini? Yesus benar Tuhan gak? Kalau kau mau nguji Tuhan Yesus, tapi dengan maksud jahat, maka Tuhan tidak akan menyatakan dirinya. Tapi kau menguji Yesus, dia Tuhan atau bukan, dengan niat baik. Kau puasa, kau doa, Yesus, benarkah kau Tuhan? Aku mau mengenal kau. Saya yakin Tuhan menyatakan dirinya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saya yakin itu. Saya percaya. Kalau kau sudah kenal Yesus, kenal beneran loh ini, bukan tahu loh. Gak ada yang susah kita ini. Gak ada yang susah. Gak mungkin susah. Orang Tuhan Yesus sendiri bilang, kok ku bawa kau ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Yesus bilang, aku gembala yang baik kok. Haleluya. Haleluya. Tapi saudaraku yang saya kasih, seringkali orang menguji Tuhan itu tidak dengan maksud yang baik, tapi dia menguji Tuhan dengan maksud yang curang. Kalau kau Tuhan coba buat ini, kalau kau Tuhan coba buat ini. Padahal Tuhan bilang, robah hidupmu dulu, datang kepadaku, kau sungguh-sungguh hatimu terbuka, aku akan menyatakan diriku siapa aku, dan aku akan menolong engkau, aku akan buat mujizat bagimu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Begitu. Ya kalau enggak mungkin dong saya bisa hidup bertahun-tahun begini. Perusahaan enggak punya, ya kan? Enggak kerja di kantor, kebun kelapa sawit enggak ada, kebun sawit enggak ada. Kok bisa hidup saya begini? Setiap bulan harus 40 juta saya keluarkan uang untuk biaya operasional pelayanan semuanya. Bahkan ini tambah lagi, ada lagi. Kalau udah hari Senin saya udah itu. Karena udah mau Kamis. Minimal 1 juta lebih yang harus dikeluarkan buat mereka, anak-anak jalanan. Ini kalau tambah lagi, parah lagi. Kalau sampai 100 harus ada 3 juta saudara. Haleluya. Haleluya. Makanya aku bilang Ibu Maria, doa untuk gereja lah seperti itu. Jangan doa untuk anak jalanan. Dia doa untuk jalan, kirimkan Tuhan jiwa-jiwa sebanyak. Banyak betul datang. Ini di sini yang banyak, gak apa-apa. Sini banyak. Saya aja saudaraku yang saya kasih ya. Saya bilang Tuhan, saya tidak mau lagi Tuhan jadi batu sandungan. Tadi jam 10 saya udah pakaian rapi seperti ini. Saya lihat terus CCTV sambil baca-baca. Saya lihat terus CCTV sambil baca-baca. Akhirnya saya nggak khotbahkan ini, nggak usah lah ya, besok-besok aja ini nih. Saya lihat terus CCTV. Ya, saya nggak ini. Saya upload CCTV. Ah, nggak datang-datang juga, ya udah turun lah. Datang seperti ini. Iya. Ya karena kemarin kan saya udah minta maaf sama Ibu Manurung. Minggu yang lalu kan. Ibu Manurung udah turun duluan, baru saya turun. Ibu Manurung udah di sini. Ya Ibu Manurung datang duluan, baru saya turun dari atas. Saya bilang maaf ya, saya telat 3 menit atau 4 menit. Ya kan? Ya janganlah ulangi lagi. Haleluya. Maksudnya saya nggak mau ngulangi lagi. Kan saya bertobat. Makanya tadi 5 menit sebelum ibadah kan saya turun. Saya udah pakaian rapi itu sebenarnya. Tanya istri saya datang ya ke kamar saya udah rapi. Heran juga dia mungkin kok cepet banget rapi nih. Tunggu. Maksud saya pas datang saya langsung datang. Oh luar biasa ibu gitu. Shalom gitu. Haleluya. Saudara, nggak ada satu kaum pun yang bisa berubah kalau dia nggak mau merubah dirinya. Sekalipun Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu maha kuasa, nggak bisa. Kau harus mau berubah, baru dia kasih kekuatan, kemampuan, kuasa untuk kau bisa berubah. Berikan sorak-sorai buat Yesus.
Haleluya. Kalau kau bilang, rubah aku Tuhan, rubah aku Tuhan. Terus udah teriak-teriak tetangga kita di sana. Kita masih iya kan? Haleluya. Iya, udah selesai dia 2 rakaat. Iya, kita masih karena kita ngorok terus, di setelnya tik kenceng-kenceng. Itu untuk bangunin saudara. Tapi saudara kan nggak tahu itu sakarsme namanya. Untuk bangunkan saudara, saudara nggak mau bangun-bangun. Haleluya. Paham nggak sih yang saya maksud? Haleluya. Anak jalanan, kaget loh, saya cerdas. Ibu Maria bingung, kok bisa ya mereka paham ya? Saut-sautan, kok bisa ya? Ternyata setelah kami cek satu persatu, minimal mereka SMA. Ada yang S1, ada yang S2. Bayangkan, S2 bisa jadi anak jalanan. Apalagi saudara. Haleluya. S2. Yang satu itu bapaknya dulu dirjen apa ya? Baru pensiun, bapaknya dirjen apa pendidikan apa. Yang satu lagi bapaknya itu orang-orang pangkat lah. Anak-anak mereka ternyata kita anggap gembel kan. Ternyata mereka orang berpendidikan. Ya coba aja nanti ikut coba ngomong bahasanya. Ngeri saudara. Semua tahu mereka. Saya sebut siapa menteri BUMN. Mereka tahu. Ya saya sebut lagi menteri apa. Padahal saya nggak tahu itu. Terus dia lupa saya entah menteri apa itu. Saya bilangin aja menteri ini, menteri perumahan ini. Mereka jawab. Benar nggak ini? Orang saya nggak tahu. Luar biasa. Ya. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengenal dia secara pribadi, saya yakin saudara, doa-doamu dikabulkan. Kau punya kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Kau akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Dan setiap apa yang kau ucapkan, itu memiliki kuasa. Karena Yesus sendiri berkata, di Yohanes 6:63, perkataan-perkataanku itu roh dan menghidupkan. Jadi kalau kau tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam kau. Ini besok aja lah. Ya. Maka mintalah apa yang kau mau minta. Dia akan kasih. Amin. Pak, saya sudah minta Pak. Nggak dikasih. Ya, bukan belum dikasih, belum tinggal dalam dia. Iya. Kamu tahu artinya tinggal di dalam dia? Tahu? Kau itu nggak punya hak lagi atas dirimu. Kau udah tinggal dalam dia. Haleluya. Ini. Sini, si Randy. Ya, tinggal di dalam saya ini Yesus umpama ya. Tadi saya mau cari yang kecil. Oh, itu aja yang kecil. Ini besar banget. Saya nggak mampu tuh. Tuh, sini. Sadrak depan. Cepat. Ini tinggal di dalam dia. Ya, tinggal di dalam saya Yesus. Ya, seharusnya dia nggak ada lagi nih. Tetapi karena saya susah untuk menjelaskannya karena memang ini fisik. Tapi seharusnya dia nggak ada lagi. Yang ada saya. Jadi saya menjelaskannya gini aja nih. Dia udah tinggal dalam dia nih. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tengok nggak ada teriak dia. Ini coba teriak. Jangan. Saya tidak mau. Berarti nggak mau dia tinggal dalam Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sebenarnya saudara, tidak ada ya di antara kita ini yang ditakdirkan untuk hidup merana, menderita, sengsara. Nggak ada. Saya nggak mengenal Tuhan seperti itu. Tuhan udah takdirkan kita untuk bahagia, sukacita, dan menikmati semua apa yang sudah dia siapkan, fasilitas yang ada. Bahkan bumi ini milik kita. Kalau kita semua sudah meninggikan Yesus, ini kita bisa rebut bumi ini. Haleluya. Kita bisa rebut. Alkitab kok yang menyatakan bahwa bumi ini milik kita. Yosua bilang,
Tuhan bilang pada Yosua, kelilingi itu, negeri itu milikmu itu. Bumi itu milikmu. Apa sih yang susah bagi Tuhan? Apa sih yang sulit bagi Tuhan? Haleluya. Haleluya. Tapi seringkali kita kan berpikir, aduh, besok saya harus makan apa? Besok saya harus minum apa? Aduh, mau bayar kontrakan lagi, mau bayar kredit itu, kredit ini, kredit ini. Sehingga kita nggak bisa lagi ya tinggal di dalam Dia. Kita tinggal dalam hutang. Akhirnya kita pikirin hutang, terus bukan Yesus yang kita pikirin. 1, 2, 3, 4. Rentenir A, rentenir B, rentenir C. Tapi kalau kau tinggal di dalam Yesus. Kenapa Pak Pendeta bisa gembira terus? Saya nggak punya hutang, sepeser pun saya nggak punya hutang. Ya jadi misalnya sederhana aja kan. Kalau misalnya ya sebenarnya nggak mungkin terjadi, tapi saya mau jelaskan kepada saudara gimana sih. Misalnya ini nggak ada uang, ya nggak apa-apa. Ya udah puasa. Ada uang tapi dikit, ya aja beli singkong aja. Makan. Yang susah kan kalau kita punya utang. Betul nggak? Haleluya. Ayo bayar kredit itu, kredit ini, kredit ini, kredit itu susah. Makanya saudaraku yang saya kasih, tetap tinggal di dalam Yesus. Haleluya. Maka hidupmu pasti diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita harus mengenal Dia. Mengenal Dia. Haleluya. Kita harus mengenal Dia. Saya berdoa buat semua kita. Kita harus mengenal Tuhan. Mengenal Yesus Kristus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya jikalau saya mau berubah, saya bisa mengenal. Saya ambil keputusan untuk meninggalkan semuanya yang tidak berkenan di hatimu Tuhan. Karena saya ingin tinggal di dalam Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Saya yakin Tuhan berikan kuasa, kemampuan buat saya untuk bisa tinggal di dalam Kristus. Saya berdoa buat kalian semua. Biarlah pengurapan itu turun atasmu. Kuasa itu turun atasmu. Sehingga engkau tidak ada lagi dalam hidupmu. Hanya Kristus yang ada dalam hidupmu. Engkau tidak ada lagi. Hanya Kristus yang ada dalam hidupmu. Kristus yang membawa engkau kemana. Hanya kepentingan-kepentingan Tuhan yang kau pikirkan di otakmu. Saya yakin. Ketika engkau tidak ada lagi hanya Tuhan yang ada dalam hidupmu, maka segala apapun yang Dia punya itu adalah milikmu. Amin. Apapun yang Yesus punya adalah punyamu. Amin. Karena engkau tidak ada lagi. Hanya Dia, hanya Yesus yang ada dalam hidupmu. Karena itu matikan segala keinginan-keinginan daging yang ada pada kita. Supaya kita berjalan di relnya Tuhan. Berjalan di jalannya Kristus. Urapi kami Tuhan. Pulihkan kami semua. Supaya kami sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Rubah hidup kami Tuhan. Ubahlah kami, rubahlah kami Yesus. Roh-Mu yang kudus itu yang merubah hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang maha kuasa yang kudus itu yang merubah hidup kami Tuhan. Rubah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah beri kuasa untuk kami. Kami pasti berubah. Kami tidak khawatir lagi. Kami tidak bimbang lagi, kami tidak ragu, kami tidak khawatir, kami tidak bimbang, kami tidak takut, kami tidak cemas, kami tidak was-was lagi. Karena kami tahu kami tinggal di dalam Yesus. Karena Yesus ada di dalam kami ada di dalam Dia. Apapun yang Tuhan punya, punya kami. Karena kami sudah tinggal di dalam Yesus, kami tidak khawatir lagi. Karena kami tahu Tuhan pasti sudah menyiapkan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Tuhan sudah menyiapkan, bukan hanya untuk besok, sampai ratusan tahun ke depan. Kalau kami memang masih hidup, Tuhan sudah siapkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima
Terima, haleluya, haleluya, haleluya. Terima di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara memang ditentukan Tuhan masih hidup 100 tahun lagi, 100 tahun lagi ini sudah disiapkan Tuhan semua keperluanmu. Tapi kalau hanya 20 tahun lagi, ya 20 tahun itulah yang disiapkan. Nggak mungkin 20 tahun lagi kau hidup disiapkan untuk 30 tahun, nggak mungkin. Karena di sorga kau nggak butuh lagi pakaian-pakaian itu. Kau udah pakai tubuh kemuliaan di sana. Nggak perlu lagi pakaian. Nggak perlu lagi ke pasar Senen kau cari-cari monja di sana, cari apa, nggak perlu lagi. Cari pakaian-pakaian second, nggak perlu lagi. Seperti saya, saudara, hampir tiap hari saya cari pakaian second, saudara. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus mengubah hidup saya. Nggak pernah lagi saya beli yang baru, terus beli yang second. Haleluya. Saya tahu Tuhan mau merubah hidup saya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kami semua karena kami percaya Tuhan Allah Yesus Kristus pasti melindungi kami dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin.